Inilah kisah tentang banyaknya jejak emas di Kabupaten Banyumas di Provinsi Jawa Tengah. Dan sebagai penanda paling jelas adalah adanya gunung berapi atau Gunung Slamet di sisi utara Kabupaten Banyumas ini. Dan inilah Kecamatan Karanglewas, kecamatan di mana Sungai Logawa mengalir. Ada apa dengan Sungai Logawa? Sungai ini beberapa waktu yang lalu pernah menjadi sangat terkenal, pernah menjadi sangat populer, heboh, bahkan dianggap menjadi sumber kegaduhan. Apa sebabnya? Pada saat itu datanglah para pencari emas atau para penambang emas tradisional, datang dari beberapa kota di Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Mereka menyusuri sungai, mereka mengoyak sungai, mengaduk-aduk pasir, membolak-balik batu untuk mencari emas. Dan memang mereka mendapatkan emas karena Sungai Logawa ini memang mempunyai kandungan emas yang cukup banyak. Seorang dosen di jurusan Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman, yaitu Muhammad Aziz, menerangkan bahwa cukup mudah untuk mengetahui ada atau tidaknya sebuah sungai mengandung emas atau tidak. Dari meneliti, dari mengamati tanah lempung yang ada di sekitaran sungai tersebut, para penambang tradisional, para penambang emas di sungai-sungai yang sudah malang melintang di berbagai sungai Pulau Jawa maupun wilayah lainnya, mereka akan dengan mudah mengetahui sungai ini ada emasnya atau tidak. Begitulah cara mereka mengetahui atau mempelajari sebuah sungai. Dan di Banyumas cukup banyak sungai-sungai yang memang punya potensi kandungan emas ini. Sungai yang bermata air dari lereng Gunung Slamet sebagian besar memang memiliki kandungan emas. Belum dioptimalkan karena butuh peralatan dan modal yang sangat besar. Dan ke arah barat, inilah Kecamatan Cilongok. Diyakini di Kecamatan Cilongok ada kandungan emas yang cukup besar, terutama di sekitaran Curug Cipendok. Di daerah wisata air terjun ini, kandung emasnya diyakini cukup tinggi, tetapi sampai sekarang belum dieksplorasi, belum dieksploitasi, hingga keindahan alamnya masih terjaga sampai dengan tahun 2021 ini. Dan bersebelahan inilah Kecamatan Aji Barang, sebuah kecamatan yang menjadi sentra ekonomi Banyumas bagian barat. Di Kecamatan Aji Barang ini, terutama di Desa Dharma Kradenan, mengalir kali atau Sungai Tajum. Di Sungai Tajum ini yang ada di Desa Dharma Kradenan mengalir sampai ke arah selatan pada saat musim kemarau atau pada saat airnya surut. Banyak masyarakat yang berusaha mencoba peruntungan dengan mencari butiran emas di Kali Tajum. Karena pada saat air surut lebih mudah untuk mengayak butiran-butiran pasir untuk membolak-balik batu atau tanah dan lumpur di Kali Tajum, di mana butiran-butiran emas itu diperkirakan berada. Tambang emas di sungai ini menggunakan peralatan yang sangat sederhana, tidak ada teknologi modern yang mereka gunakan. Hanya ayakan atau saringan atau nampan bulat untuk menyaring atau untuk memisahkan butiran pasir, batu dengan logam mulia yang sedang dicari. Sebagian besar memang tidak mempunyai izin karena pemerintah Kabupaten Banyumas berulang kali menertibkan, membubarkan, kemudian melarang upaya pencarian emas ini, tapi tak lama kemudian masyarakat pun akan kembali mencari butiran emas sekalipun sembunyi-sembunyi. Dan di wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan ada 9 kecamatan yang potensial memiliki kandungan emas di wilayahnya.
Saat ini memang sebagian hanya diketahui di Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Aji Barang, Kecamatan Pekuncen, dan Kecamatan Gumelar. Yang lain belum dipublikasikan. Mestinya pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu hingga 4 kecamatan lainnya belum diumumkan. Kecamatan mana saja yang memiliki kandungan emas potensial itu. Dan terus ke ujung barat dari Kecamatan Aji Barang ada Kecamatan Gumelar. Di Kecamatan Gumelar ini ada tambang tradisional, ada tambang emas rakyat yang dibuat dengan cara menggali dan melubangi perbukitan maupun tanah-tanah yang diyakini memiliki kandungan emas. Karena banyaknya terowongan dan galian, bahkan jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Aji Barang dengan Kecamatan Gumelar pada beberapa ruas amblas antara 20 sampai 30 cm. Ini memang baru dugaan, tetapi sebagian meyakini bahwa amblasnya jalan raya ini karena adanya terowongan-terowongan penggalian emas di bawah atau di sekitaran jalan raya ini. Tambang emas ini dilakukan secara benar-benar secara tradisional, tidak ada alat-alat modern yang dipakai. Unsur keselamatan, unsur safety-nya juga sangat minim. Bahkan beberapa kali ada korban jiwa karena runtuhnya terowongan ini. Berdasarkan data dan survei yang telah dilakukan di Kecamatan Gumelar, diyakini setidaknya ada 10 ton emas kalau dioptimalkan pencariannya atau dioptimalkan penambangannya. Dan itulah potensi yang ada di Kecamatan Gumelar maupun kecamatan-kecamatan lainnya. Jadi dari Gunung Slamet inilah emas yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas itu berasal dari masa sekian juta tahun yang lalu. Terima kasih untuk komen, like, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun.